Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 279. Untuk sisa dari acara pertunjukan, para penonton sangat menantikannya. Hancurkan ego dia, pukul ego orang yang disebut Fernando itu. Benar sekali, menantu yang bernama Fernando ini benar-benar bikin mual saja. Iya, egonya tinggi setengah matil, bukannya bercermin melihat kelakuannya sendiri itu seperti apa. Para penonton yang berada di depan TV memperbincangkannya tanpa henti di TV, acara pindahan rumah berlanjut. Dimulai dengan Fernando sampai di depan pintu Villa Hadi Zaid, diejek oleh para kerabat mengatakan Fernando pelit, dulu waktu acara pindahan rumah tidak mengundang koki, tapi hanya memasak dari keluarga sendiri. Fernando ini, tidak hanya mau mempertahankan egonya saja, tapi juga bikin orang nguap. Lia, mana ada orang acara untuk pindahan rumah, menyajikan masakan rumah mereka sendiri. Paling tidak, pergi makan ke restoran saja. Kamu perhatikan ekspresinya, tatapannya sangat tenang, pandai sekali berpura-pura. Tapi, semakin nonton semakin puas. Selanjutnya, adalah acara jamuan. Semua orang tampak mengabaikan Fernando, tetapi Fernando justru buka mulut berbicara, ingin menarik perhatian semua orang, tetapi sekali lagi menjadi bahan ejekan orang-orang. Mengatakan dia sedang bermimpi, mencoba mencari simpati dari semua, benar-benar seorang bajingan. Bagus sekali omonganmu. Di depan layar TV, para penonton bertepuk tangan dan bersorak. Fernando ini, bagaimanakah menggambarkan dia? Dia ini benar-benar bajingan. Orang ini, benar-benar tidak menghormati orang tua, bahkan kerabat dan tetua berani dilawan, benar-benar pantas dihajar. Senang nontonnya. Fernando, si ego besar, tidak mengerti sopan santun, bertingkah laku kasar, sosok yang penuh dengan sifat buruk. Dan mental pecun *, suka mencari perhatian untuk diperhatikan eksistensinya. Puluhan juta penonton, bertepuk tangan sambil membicarakan tentang Fernando. Terhadap Fernando menantu laki-laki ini dipenuhi dengan cercaan. Villa keluarga Hadi Zaid. Bagus, bagus, bagus. Tazudin bertepuk tangan, menonton acara TV ini, kekesalanku terhadap Fernando orang tidak berguna itu yang ada selama ini, tersapu bersih seketika. Pada saat ini, acara Aku Adalah Seorang Miliarder, sudah hampir berakhir. Begitu acara ini ditayangkan, seluruh masyarakat Indonesia, mengetahui bahwa Fernando itu adalah seorang yang tidak berguna. Tentu saja, Hadi juga dikenali oleh semua orang. Yana tampak tersenyum. Tapi reputasi kedua orang ini berbeda bagaikan laksana langit dan bumi. Hadi setelah menjadi sosok miliarder, membeli rumah dan membeli mobil, berkontribusi bagi keluarga merupakan sosok menantu yang baik. Fernando, kekurangannya adalah punya ego yang besar, sangat pelit, tidak punya sopan santun dan sebagainya, diketahui orang-orang di seluruh negeri. Nantinya di internet, pasti akan ada banyak diskusi tentang topik Fernando. Petik 2. Benar saja, begitu acara ini berakhir, segera puluhan juta penonton yang masih merasa belum puas dengan berakhirnya acara tersebut. Mereka semua serentak mengambil ponsel mereka dan memasuki forum, unggahan topik-topik, konten-konten kecil, dan browser Google untuk membahas karakter dalam program Aku Adalah Seorang Miliarder. Di antara mereka, diskusi tentang Fernando adalah yang paling banyak, terutama berputar di sekitar 3 aspek. Pertama, yaitu menghancurkan ego sang menantu Fernando, disorak dengan penuh kepuasan oleh penonton. Bahkan ada warga negara yang membuat emotikon tentang Fernando. Misalkan Fernando berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi, tidak bergerak sama sekali, namun di sampingnya ada teks.
Demi sebuah ego, aku harus bisa mengendalikan ekspresi mukaku. Ketika kakak iparku membeli villa dan mobil mewah, aku sangat terkejut tetapi aku tidak boleh menunjukkannya. Ada juga gambar editan, terlihat satu tangan yang menutupi mulut Fernando. Aku juga ingin membeli mobil mewah dan villa. Tidak, ekspresimu memberitahu aku kalau kamu tidak mau. Semua emotikon ini, diunduh oleh banyak warga negara, disimpan dalam ponsel. Berencana akan dipakai untuk mengobrol sewaktu-waktu. Diskusi kedua adalah mengapa Fernando punya begitu banyak kekurangan. Ketika dia masih kecil, apakah ada masalah dengan pendidikan dalam keluarga sehingga karakter dia menjadi seperti ini? Ada banyak sekali komentar di bawah topik ini. Mungkin karena kematian kedua orang tua atau keadaan keluarga yang bermasalah, barulah mengubah karakternya menjadi seperti ini. Ketika di sekolah waktu kecil dahulu, 80% pasti sering dibuli oleh berandal-berandal di sekolah. Rata-rata orang yang terlalu besar egonya adalah orang dari latar belakang keluarga yang miskin, sering diejek oleh orang lain sampai merasa tidak punya harga diri. Semakin kamu merasa tidak punya harga diri, semakin besar egomu. Diskusi ketiga adalah tentang informasi-informasi pribadi Fernando. Di 6 sekali warga negara yang ingin mengupas tuntas tentang Fernando dari ingin tahu tentang usia, pekerjaannya, alamat rumah dia tinggal dan sebagainya. Tetapi yang membuat mereka kecewa adalah untuk informasi pribadi Fernando, bahkan Dewa Peretas pun tidak berhasil menemukannya, hanya dapat mengetahui bahwa dia warga di kota Lautan Timur. Ada lagi tentang diskusi lain, dan itu berkaitan tentang Hadi Zaid. Episode pertama ini, secara sukses membantu Hadi Zaid memanen banyak sekali penggemar. Kakak Hadi benar-benar peduli sekali dengan orang rumah, ada uang langsung dipakai untuk membeli rumah dan mobil, bahkan mertuanya pun dijemput buat hidup bersama. Iya, kerabat datang ke kota untuk bekerja juga memberikan tumpangan kepada kerabat di villa, dan sama sekali tidak memungut uang sewa. Mantap sekali, ini adalah contoh seorang pria yang berbakti, ada kemauan untuk membantu orang lain, benar-benar sosok yang baik hati. Suka. Mulai hari ini, aku adalah penggemar kakak Hadi dan tidak sabar menantikan episode berikutnya dari Aku Adalah Seorang Miliarder. Kakak Hadi akan menjadi seorang bintang film. Debut perdana Hadi Zaid, sudah tampak miliarder ini, benar-benar sangat keji. Sarah marah sampai mulutnya monyong. Sayang, kru dari program ini, sampai menggambarkan imajinasimu ke dalam karakter seperti ini nanti kamu mau keluar bagaimana dengan pandangan orang lain. Aku saja tidak takut, apa yang kamu takutkan? Fernando tersenyum dan menyentuh belakang kepala Sarah, yang tidak bersalah, tidak perlu takut. Dan lagi pula reality show semacam ini, cuma hiburan untuk umum, nonton acaranya buat senang-senang saja, jangan terlalu dipikirkan. Melihat Fernando benar-benar tampak tidak peduli, Sarah langsung merasa lega, tapi dia masih tetap merasa khawatir, kira-kira besok diskusi online tentang Fernando akan bertambah lebih banyak lagi. Sebagian besar warga negara indolen seperti itu, untuk acara nasional hanya memberikan sedikit perhatian, tetapi untuk acara reality show dan masalah kecil seperti ini, malahan diskusinya lebih hebat daripada yang lain. Bahkan ada penggemar di kedua sisi, langsung menjatuhkan seseorang di bagian komentar, sangat menakutkan. Bagaimanapun kata-katanya menyakitkan hati dan sangat menakutkan, kalau mentalnya tidak kuat, benar-benar tidak akan tahan. Kalangan hiburan juga memiliki banyak bintang film lainnya yang tidak tahan dengan caci maki dari pengguna internet, langsung melakukan hal seperti lompat bunuh diri. Baiklah, ayo kita tidur. Mengulurkan tangan mengangkat Sarah dengan gaya membopong Tuan Putri, samar-samar aroma tubuh dari Sarah, terhembus ke ujung hidung Fernando. Ah! Sarah terkejut sesaat, langsung muncul semu merah di pipinya. Sayang, kamu lembut sedikit. Aku akan sangat lembut. Sudut mulut Fernando terangkat dalam lengkung senyuman, sambil membopong Sarah naik ke lantai atas. Keesokan paginya,
Fernando bangun dengan penuh semangat. Tiba-tiba, teleponnya berdering. "Tuan Fernando, ada kabar baik." Terdengar suara gembira Muhasir, kepala keuangan platform Hiu Streaming. "Apa kabar baiknya?" Fernando bertanya dengan penasaran. "Tadi malam, aku adalah seorang miliarder, rating tayangan perdananya sudah keluar, peringkat rating 3,2%, sekaligus meraih peringkat pertama dalam segmen yang sama." Muhasir berbicara sambil tertawa. "Menurut statistik, sekitar lebih dari 10 miliar orang menonton acara, aku adalah seorang miliarder pada waktu yang bersamaan tadi malam." Lebih dari 10 miliar orang. Kelopak mata Fernando mengerut, ini masih merupakan penayangan perdana, tetapi sudah ada lebih dari 10 miliar orang menonton, dari data statistik ini terlihat benar-benar sangat mengerikan. Untuk diketahui oleh orang awam, penayangan perdana penyiar pria, jumlah penonton yang menyaksikan pada saat yang sama, itu juga tidak akan lebih dari 4 miliar saja. Masih ada kabar baik, ianya Muhasir menambahkan. Yaitu acara, "Aku adalah seorang miliarder" hari ini berhasil naik ke pencarian terpopuler di Twitter dan masuk sebagai nomor 1. Lebih penting lagi, tagar pencarian kali ini, tidak menggunakan uang untuk membeli rating untuk menaikkan pencarian populer atau taktik lainnya. Ini adalah murni pencarian spontan dari warga negara yang menaikkan rating pencarian tersebut. Bab 280. Itu bagus sekali. Fernando tampak tersenyum. "Aku adalah seorang miliarder, masuk dalam pencarian utama, sponsor utama platform Hiu Streaming otomatis akan semakin dikenal luas. Aplikasi platform Hiu Streaming kita dari data download harian semenjak kemarin malam sudah ada tambahan 20 miliar lebih. Naik 3 kali lipat," jawab Muhasir. "Kedepannya peringkat aku adalah seorang miliarder akan semakin lama semakin tinggi, secara bersamaan siaran langsung platform Hiu Streaming juga akan semakin populer. Pada saat itu, jumlah orang yang mengunduh aplikasi kita juga akan berlipat ganda." Tuan Fernando, bukan tidak mungkin untuk menyelesaikan pendaftaran bursa saham, dalam kurun waktu setahun. "Aku tahu," Fernando menjawab dengan nada datar. "Oh ya Tuan Fernando, ada satu hal lagi yang mungkin akan mempengaruhi reputasi Anda." Muhasir menambahkan, pencarian terpopuler kedua di Twitter adalah Fernando menantu yang ada di dalam acara. "Aku adalah seorang miliarder." Di dalam pencarian tersebut, hampir semuanya diskusi tentang Anda, dan sebagian besar bersifat penilaian negatif, seperti karakter Anda, bentuk emotikon lelucon Anda, dan ada beberapa orang yang ingin mendapatkan informasi pribadi kehidupan nyata Anda. "Itu tidak masalah." Fernando tersenyum dan sama sekali tidak peduli. "Yang harus kamu lakukan sekarang. Yang pertama adalah teruskan mengurus acara tentang aku adalah seorang miliarder. Kedua, mengelola siaran langsung platform Hiu Streaming. Sejumlah besar pengguna baru memakai aplikasi, harus mendapatkan pelayanan yang baik." "Aku mengerti, Tuan Fernando." Setelah mengobrol sesaat, Fernando menutup telepon. Komentar-komentar negatif itu bagi Fernando bagaikan tiupan angin saja, tidak akan dipedulikan sama sekali. Jika platform Hiu Streaming yang mensponsori acara, aku adalah seorang miliarder bisa segera mengalami perkembangan yang pesat, ini barulah hal yang akan lebih membuat Fernando bahagia dan dari tayangan perdana saja sudah memiliki peringkat yang tinggi, siaran di kemudian hari nantinya, disponsori oleh acara, aku adalah seorang miliarder pada akhirnya pembagian hasil dividen, Fernando memperkirakan mungkin akan lebih dari 6 triliun. Itu adalah sebuah berita yang sangat bagus. Fernando, kamu orang tidak berguna ini, masih tidak segera keluar." Di saat Fernando masih tenggelam dalam sukacita, dari lantai bawah, tiba-tiba terdengar suara panggilan. Ini suara milik Tazudin. Fernando turunlah, melihat di ruang tamu, berdiri 3 orang. Tazudin, Hadi dan Yana. Pada saat ini Hadi, wajahnya dipenuhi dengan rona merah, dapat dikatakan sebagai laksana angin musim semi, penuh dengan suasana hati yang bahagia. "Setelah berakhir pemutaran perdana aku adalah seorang miliarder tadi malam,
ia bahkan langsung mendaftarkan akun Twitter-nya semalam dan lulus sertifikasi dari Twitter. Dalam waktu pendek yang hanya semalam, ia mendapatkan 2 miliar pengikut, banyak diantaranya yang mengirimkan pesan pribadi memuji perilakunya yang memukul ego si menantu lainnya Fernando. Pada saat yang sama, mereka juga mengagumi karakternya. Di antara mereka itu, ada banyak gadis kecil muda yang cantik jelita, sebentar-bentar memanggil dia Kakak Hadi, sampai membuat Hadi di dalam hati serasa seperti minum madu yang sangat manis. Lebih penting lagi, dia juga menerima pesan dari sutradara acara tadi malam. Efek perdana, aku adalah seorang miliarder, sangat bagus, ratingnya sangat tinggi, keputusan hasil analisa dari tim program acara, masuk ke segmen ekonomi penggemar, Hadi Zaid akan dijadikan sebagai bintang yang pertama. Yang artinya acara Aku Adalah Seorang Miliarder, dibuat sebagai ajang berlatih menjadi seorang bintang bagi Hadi. Bintang, sosok yang kalau berjalan di jalan, pasti akan menyita pandangan semua orang akan ada seseorang yang datang meminta tanda tangannya. Bayaran main film setahun, di atas nominal puluhan miliar. Semakin dipikir, Hadi menjadi semakin bersemangat. Dari tadi malam dia tidak tidur sama sekali karena rasa antusias yang berlebihan. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Tazudin dan Yana tentang hal itu. Mendengar kabar ini, keduanya juga langsung ikut bersemangat, terutama Tazudin, tertawa sampai gigi pun sudah akan bengkok karena bahagia. Menantunya adalah bintang besar, dia ini sebagai mertuanya, di depan mata para kerabat, akan lebih tinggi gengsinya. Dan hari ini, tujuan dari 3 orang itu berkumpul untuk mencari Fernando adalah untuk membahas sesuatu. Fernando, pemutaran perdana, Aku Adalah Seorang Miliarder tadi malam, kamu seharusnya menontonnya. Tazudin tampak sangat bangga, duduk di sofa sambil menyilangkan kakinya sambil melihat Fernando berjalan turun. Sudah lihat, Fernando berkata dengan nada datar, ada masalah apa? Hehe. Kalau kamu sudah menonton, memangnya kamu tidak tahu, program tadi malam, seberapa populernya? Yana berdiri di samping tertawa sambil mencibir. Tadi malam, Aku Adalah Seorang Miliarder pada saat yang sama meraih rating tertinggi, juga merupakan peringkat pertama di seluruh negeri. Dan hari ini, langsung memasuki peringkat pertama pencarian terpopuler di Twitter. Yang lebih penting lagi, pemeran utama dari episode tadi malam adalah kakak iparmu Hadi, kamu tidak mungkin tidak tahu kan Fernando. Raut muka tenang Fernando ini, semakin dilihat oleh Yana justru membuatnya menjadi semakin marah. Bocah ini, memang sangat ahli berpura-pura, seakan tampak sangat alami. Jangan-jangan terhadap acara dari Hadi Aku Adalah Seorang Miliarder, dan mencapai hasil yang begitu baik seperti ini, mungkinkah tidak terkejut maupun cemburu? Dapat ditebak di dalam hatinya pasti terkejut setengah mati, tetapi demi egonya, tetap berpura-pura tampak tenang seperti sebuah permukaan air yang tenang. Aku tahu, raut wajah Fernando masih tenang, dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya sambil melihat 3 orang tersebut. Lalu apa? Lalu kenapa kamu masih bertanya padaku kalau begitu? Mata Yana tampak langsung melotot. Tahukah kamu, sekarang Hadi kita adalah sosok yang dikenal oleh seluruh orang di Indoland. Kru dari program acara, Aku Adalah Seorang Miliarder juga mengatakan mau membina Hadi menjadi seorang bintang, sampai saat itu akan ada puluhan miliar penggemar. Sedangkan kamu Fernando, sekarang adalah topik yang diperbincangkan oleh orang-orang seluruh Indonesia. Twitter, artikel, forum dan media sosial lainnya semuanya berisi tentang diskusimu, semuanya membenci kamu, ego yang terlalu tinggi, bajingan, tidak punya rasa hormat kepada yang lebih tua. Wajah Hadi penuh dengan senyuman, berdiri di samping tanpa berbicara, hanya memberikan tatapan yang meremehkan ke arah Fernando. Kalian bertiga datang ke sini hanya untuk berbicara denganku tentang omong kosong ini. Fernando, memutar bola matanya seperti mengejek. Omong kosong, ini bukan omong kosong semata. Tazudin tertawa terkekeh-kekeh, Fernando, tidak usah ngomong yang lain,
sekarang kamu pergi keluar saja, aku jamin kamu akan segera dikenal oleh orang-orang di jalan, kemudian mereka pasti akan mengejek dan menghinamu. Reputasimu sudah busuk di seluruh tanah air Indoland. Tapi bagaimanapun, kamu Fernando adalah menantu dari keluarga Yasmudi. Kamu tidak peduli tentang reputasimu, tidak tahu malu, tidak peduli dengan nama baikmu, kami semuanya mengetahuinya. Dia melanjutkan, tapi kamu berani malu, juga sekaligus membawa aib keluarga Yasmudi. Kami kesini kali ini, adalah untuk ingin mengubah pandangan dari seluruh masyarakat Indoland terhadap kamu. Oh, mau diubah seperti apa? Fernando terdengar berminat mendengar. Kamu saat ini juga segera berlutut dan minta maaf kepadaku. Karena sebelumnya kamu sangat kasar terhadap aku mertuamu ini, membiarkan aku berlutut langsung di depan umum, bahkan mengancam akan menendang aku keluar dari rumah. Juga membuat aku marah sampai masuk ke rumah sakit. Semua hal ini, aku masih ingat di dalam hati. Tazudin mengelus dagunya sambil tertawa terbahak-bahak. Kamu cukup berlutut dan meminta maaf, kemudian aku akan biarkan Hadi merekam videonya lalu mengirimkannya ke reporter Jamil. Ini nanti akan dimasukkan ke siaran di episode berikutnya dalam acara, Aku Adalah Seorang Miliarder. Pada saat itu, citra kamu mengenai perilaku yang tidak menghormati orang tua, tidak tahu sopan santun secara alami akan pulih kembali. Tentu saja, kamu tidak hanya akan berlutut kepadaku saja, kamu akan berlutut kepada Ibrahim. Bagaimanapun, Ibrahim adalah om keempatmu, sekaligus juga keluarga tertuamu, kamu memukulnya, kau tahu tidak kalau kamu sama saja menjadi seorang yang durhaka. Tazudin sangat bangga dan sangat bahagia sekarang. Oh ya, setelah kamu berlutut untuk meminta maaf juga jangan lupa segera kirimkan Taurus dan naga emas bercakar 5 kepadaku. Dia menambahkan kembali. Bab 281. Untuk itu Taurus dan naga emas bercakar 5, Tazudin di rumah Hadi malam ini, telah sadar. Harta berharga semacam itu, disimpan di tempat mereka sendiri, saat kerabat datang akan lebih bergengsi, akan lebih bermartabat. Jadi dia memang selalu ingin mendapatkannya kembali. Taurus dan naga emas bercakar 5 adalah wujud bakti kepadaku, kamu mengertikan, Fernando. Setelah kamu berlutut dan meminta maaf, kemudian mempersembahkan kedua harta benda itu, saat semuanya direkam ke dalam acara untuk ditunjukkan kepada penonton, citra dirimu secara alami akan pulih kembali. Tazudin berkata dengan wajah yang bersungguh-sungguh. Dia yakin bahwa Fernando tidak akan menolak. Karena menolak maka itu setara dengan menerima caci maki dan kemarahan dari puluhan miliar penonton acara, Aku Adalah Seorang Miliarder. Omongan orang sangat menakutkan, caci maki kemarahan ini, mampukah Fernando menanggungnya nanti? Di masa depannya nanti, penonton acara Aku Adalah Seorang Miliarder akan semakin banyak, bisa jadi Fernando saat berjalan di jalan dikenali kemudian langsung menerima cercaan dan ejekan. Selama dia adalah seorang individu, pasti tidak bisa menanggungnya. Fernando, apakah sudah kamu pikirkan? Tazudin bertanya lagi. Hanya dengan cara ini kamu bisa membersihkan citramu di hati jutaan pemirsa, sekaligus juga untuk menyelamatkan reputasi keluarga Yasmudi kita. Ayah, hanya berlutut kepadamu tidak cukup. Yana segera angkat bicara. Orang tidak berguna ini, beberapa waktu lalu di rumah sakit, ketika kamu masih terbaring di rumah sakit, dia masih sempat memukul aku harus membuat dia juga berlutut dan meminta maaf kepadaku. Setelah mengatakan ini, Yana menatap Fernando. Fernando, mau dibilang bagaimanapun aku ini termasuk kakak perempuanmu, atas dasar apa kamu berani memukul aku? Setelah kamu berlutut ke ayahku untuk meminta maaf, juga harus berlutut meminta maaf kepadaku, dengar tidak? Kalau tidak, reputasimu sudah pasti akan busuk, berjalan di jalan, akan dimarahi bahkan mungkin akan jadi sasaran pukulan. Aku tidak percaya, orang tidak berguna seperti kamu ini, setiap hari di rumah hanya makan sambil menunggu ajal tiba, tidak akan pernah keluar dari rumah. Seluruh wajah Yana tampak penuh dengan kebanggaan.
Sudah sampai di tahap ini Fernando jangan bengong lagi, cepat berlutut untuk meminta maaf, langsung mulai dari ayah kita dulu. Hadi merogoh saku dan mengeluarkan ponselnya, menyalakan kamera dan siap untuk merekam video Fernando yang berlutut. Dia di masa depan nantinya akan menjadi bintang, mempunyai ratusan jutaan penggemar, statusnya tinggi di atas sana. Jadi terhadap Fernando orang yang tidak berguna ini, dari dalam hati Hadi penuh dengan pandangan yang meremehkan serta menghina. Jadi sampai saat ini, dia hanya mengatakan satu kalimat ini. Berbicara dengan Fernando akan menurunkan gengsinya. Enyah dari sini. Fernando mengucapkan sepatah kata, dengan nada dingin. Enyah dari sini. Tazudin bertiga seketika tertegun, berpikir mereka salah dengar. Fernando, kamu mau kita enyah dari sini? Mata Tazudin melotot lebar, dia tampak seakan tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Aku ini mertuamu, beraninya kau mengusirku. Kalau aku dulu tinggal di rumahmu sebelumnya, kau mau aku enyah, dan aku masih bisa menahannya. Sekarang, aku tinggal di rumah Hadi, bagaimana mungkin kamu mau suruh aku pergi? Villa ini adalah milikku, aku mau kau enyah dari sini, apakah masih tidak bisa? Fernando melirik sekilas ke Tazudin. Kamu. Tazudin marah sampai merasa ketujuh lubang inderanya pun sudah mengeluarkan asap, jarinya menunjuk ke Fernando, seluruh badannya bergemetar. Fernando, kamu beraninya menyuruh aku enyah, kamu tidak ingin memulihkan reputasimu. Kamu mau merasakan kemarahan dari seluruh masyarakat. Kamu tidak mau reputasimu sendiri, keluarga Yasmudi masih butuh reputasi. Para warga negara itu, tidak hanya memarahimu saja, mereka bahkan ikut mencaci maki keluarga Yasmudi, kamu mau biarkan aku taruh di mana reputasi keluarga Tazudin Yasmudi? Aku tidak peduli kemana kamu letakkan reputasimu. Fernando memutar matanya. Fernando, omongan orang sangat menakutkan. Apa kamu tidak sadar? Yana kembali membuka suara, berlutut ke ayah, berlutut kepadaku dan berlutut ke Om Ibrahim kemudian meminta maaf. Adalah satu-satunya kesempatanmu untuk membersihkan citra dirimu sendiri, kenapa kamu tidak menghargainya? Sudahlah kalau kamu tidak mau peduli dirimu sendiri, apakah kamu peduli akan keluarga Yasmudi? Tidak peduli kepada Sarah. Jika kamu dan Sarah keluar berbelanja, nanti ada seseorang yang mengenalimu di jalan, kemudian langsung mencercamu dan menunjuk-nunjuk kamu Fernando boleh tidak peduli, tetapi apa kamu bisa memahami perasaan Sarah? Yana merasa bahwa Fernando menyuruh mereka keluar, 80% karena Fernando merasa bahwa harga dirinya tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Yana beralasan dengannya, mungkin dia akan mau menyetujui masalah ini. Jadi Fernando, berlutut untuk meminta maaf, biarkan Hadi merekam video itu, bagimu, bagi Sarah merupakan solusi terbaik. Yana membujuk dengan sepenuh hati. Bukankah kamu bilang kau mencintai Sarah? Hal sekecil ini pun tidak bisa kamu lakukannya. Berlutut dan minta maaf, bisa membuktikan bahwa kamu mencintai Sarah. Iya, Fernando, segeralah berlutut. Hadi mulai merekaman di layar ponsel, tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, hanya dengan cara ini kamu bisa membersihkan citra dirimu, dan setelah aku menjadi bintang, citra dirimu yang sudah pulih mungkin bisa menikmati ketenaran bersamaku. Menjadi bintang level 3 atau level 4. Selesai berbicara, seluruh wajahnya masih tetap penuh senyum, menunggu Fernando untuk berlutut. Fernando mengerutkan keningnya, benar-benar terganggu dengan kebisingan dari ketiga orang itu. Aku akan mengatakannya sekali lagi, enyah dari sini. Jika aku tidak melihat kalian semua adalah keluarga Sarah, atas dasar omongan kalian ini, yang harusnya berlutut untuk meminta maaf saat ini adalah kalian bertiga. Mendengar sampai di sini, Tazudin bertiga sekali lagi tertegun. Masih tidak mau segera enyah. Nada suara Fernando tiba-tiba langsung dingin, pandangan matanya seperti sebilah pedang yang tajam, memindai ke arah tiga orang itu, tajam dan mengancam, membuat punggung mereka merasa terasa dingin. Dengan tatapan mata ini,
Tiga orang itu langsung menggigil, diam-diam merasakan punggung mereka berkeringat dingin. Baiklah, kami pergi. Yana menghembuskan nafas dingin, pada intinya yang dimarahi juga bukan kami, tapi kamu orang tidak berguna ini. Kalau kamu keluar nanti, sampai dikenali oleh semua orang dan diejek, jangan salahkan aku tidak memberikan kesempatan kepadamu Fernando. Selesai berbicara, Yana berjalan keluar dari villa. Fernando, jangan bilang kakak ipar sengaja mempersulit kamu, kesempatan sudah diberikan kepadamu. Kamu tidak mau menghargainya, jangan pernah salahkan aku. Hadi juga berkata sambil tertawa, tetapi tatapan matanya muncul tanda penghinaan. Fernando, kamu tidak hanya memiliki masalah dengan karaktermu, bahkan caramu menghadapi masalah dalam hidup juga bermasalah. Sekarang aku menemukan bahkan otakmu juga bermasalah. Tatapan mata Tazudin ke Fernando, seperti melihat orang bodoh. Selama kamu berlutut dan meminta maaf, kamu bisa membersihkan citra dirimu. Kesempatan sebaik ini, malah tidak dimanfaatkan dengan baik, pikiranmu pasti tidak waras. Jika itu karena reputasimu merusak nama keluarga Yasmudi, kamu lihat saja nanti bagaimana aku membereskan kamu. Selesai berbicara, ketiganya segera meninggalkan villa. Pak Hadi, Fernando itu setuju untuk berlutut meminta maaf. Di luar villa, melihat Hadi Zaid, reporter Jamil langsung segera muncul. Tidak, Hadi menggelengkan kepalanya, bocah satu itu, memang sangat keras kepala, kami sudah sangat toleran kepadanya, cukup berlutut untuk meminta maaf, tidak mengharapkan yang lain, seperti ini pun dia tetap menolak. Mungkin masih tetap mempertahankan egonya, tidak bisa merendahkan harga dirinya untuk berlutut dan meminta maaf. Jurnalis Jamil berkata, sambil mengambil buku mulai mencatat. Saya telah merekam hal ini, episode berikutnya dari aku adalah seorang miliarder masih akan terus berlanjut, sampai saatnya rating mungkin akan naik ke level tertinggi yang baru. Kamu tahu Fernando sekarang, adalah pencarian populer kedua di Twitter, perhatian para penonton kepadanya, sangat tinggi sekali. Setelah mengusir pergi Tazudin bertiga, Fernando makan sarapan yang sudah disiapkan oleh Bibi Aminah. Roti, susu kedelai, dan gorengan. Sebelum selesai makan, teleponnya kembali berdering. Hai, Fernando, aku adalah Sofia, telepon reporter Sofia. Ada apa? Fernando mengambil sehelai roti dan memasukkannya ke mulut sambil mengunyah. Aku adalah seorang miliarder tayangan perdananya, kamu pasti tahu kan? Rating penonton sangat tinggi, dengan segmen yang sama masuk posisi pertama, dan sekaligus masuk pencarian terpopuler nomor 1. Sofia berkata, jadi acara berikutnya dari program acara ini mempunyai tekanan yang sangat besar, karena Hadi Zaid berhasil mencapai kesan yang sangat baik dalam hal ini. Bersambung ke bab 282. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.